yang saya sharekan kemarin, ya, ini tadi barusan WA saya juga nih yang 8E nih, siapa tadi ya? Saking semangatnya ya. Jadi saya ulangi ya pelan-pelan ya, mumpung ada yang mengikuti pelajaran virtual saya, walaupun partisipasinya baru hanya 68. Ya minimal 68 ini mendapatkan informasi sekali lagi dari saya. Jadi data yang saya kirimkan kemarin itu adalah data siswa yang belum menyelesaikan beberapa tugas. Mungkin penilaian harian pertama atau ulangan harian pertama, mungkin tugas-tugas kalian gitu loh. Ya. Jadi yang ada nama di situ adalah nama siswa yang belum, saya ulangi, yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau tidak ada namamu di situ, tidak usah ribut, ya, tidak usah bingung. Tapi tanya juga boleh. Tapi pertanyaannya yang mandan bermutu lah, ya. Lalu kalau yang tidak diconteng atau dicentang, ada namanya itu berarti kamu sudah mengerjakan, gitu loh. Yang dicentang itu adalah hal yang harus dikerjakan, gitu ya. Ini saya jelaskan lagi sekali lagi, mohon maaf nih. Oke, saya melanjutkan dari materi Pak Rujiman kemarin, kita sudah memasuki pada bab yang terakhir, bab 4 ya. Ya, terkait dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, kamu buka bukunya, saya hanya melanjutkan dari Pak Rujiman beberapa minggu yang lalu. Kamu buka mulai dari halaman, saya ulangi ya. (193) dan seterusnya. Ya, saya sedikit mengulas saja, sedikit mengulas beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Rujiman beberapa minggu yang lalu. Seperti biasa bersama saya, mumpung kita ketemu dalam virtual ini, walaupun dalam beberapa menit, ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung, ya, silakan saja, atau menulis di situ, chat di situ, atau tunjuk jari sambil berbicara. Mumpung ini voice-nya dibuka ya Mbak ya, suaranya bisa dibuka. Silakan saja bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, berarti untuk PR bagi saya. Jelas ya? Langsung saja, mumpung ketemu saya maksudnya. Itulah fungsinya virtual, itu dialog, bukan monolog ya. Kita bisa tanya jawab gitu. Kalau hanya sekedar membaca buku atau lihat video kan bisa saya tinggal kan. Saya tidur, kamu bisa sambil rebahan. Oke. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia punya latar belakang yang sudah dijelaskan sama Pak Rujiman, saya mengulas sedikit. Ya. Punya latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong. Saya juga sudah ngeprint buku dari yang PJJ ya, buku yang terbaru yang terkait dengan masa pandemi ini. Mudah-mudahan sudah saya share beberapa bulan yang lalu ke kelas-kelas yang saya ajar. Tetapi kalau memang membutuhkan, ini, jadi saya sudah ngeprint seperti ini, kelihatan nggak ya? Jadi bab terakhir saya sudah ngeprint, memang materinya lebih simpel, nah, lebih sedikit dari buku Anda. Tetapi kalau Anda belajar dari buku, otomatis yang buku yang dari PJJ itu, dari pemerintah pusat itu, pasti bisa kamu kuasai. Nah, ini kita bicara tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat. Kenapa disebut bangsa Barat? Atski ya, bisa menangkap suara saya. Kenapa disebut bangsa Barat? Kenapa disebut bangsa Barat? Karena dari barat. Karena Dari barat. Askia bisa jawab nggak? Oh ya, yang jawab Sandy ya? Siapa? Bukan, Danang. Siapa aja boleh menjawab? Danang. Ya, Pak. Ya? Ya. Halo. Saya Pak. Ya, siapa? Siapa itu namanya? Sebut. Angelica. Dari kelas
Angelica. 8A ya? Iya, Iya, kenapa Mbak? karena istilah bangsa Barat digunakan untuk menunjuk orang-orang yang berasal dari benua Eropa dan Amerika. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kenapa disebut orang Eropa dan Amerika disebut Barat? Yang lain boleh? Betul, sering kita menyebut bangsa Eropa dan bangsa Amerika disebut bangsa Barat. Maaf ya suara saya kenceng ya. Kebiasaan saya seperti ini ya. Saya tidak marah-marah tapi memang karena telinga saya agak kurang pendengarannya. Maka kamu harus ngomongnya keras. Ayo, saya memulai dengan beberapa hal. Saya biasanya begini nak kepada anak-anak saya, kalau kamu membaca buku itu harus tahu konteksnya apa supaya kamu semakin paham. Yang namanya AKM, pemahaman literasinya kan seperti itu. Tidak hanya baca bla 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 bla, orang ngerti maknanya kan percuma. Siapa bisa jawab lagi? Terima kasih sudah aktif. "8E tadi yang tanya Japri saya tadi siapa ya? Oh, enggak ada ya. Ya sudah. Bangsa Eropa dan bangsa Amerika disebut bangsa Barat karena dari arahnya Indonesia memandang mereka itu sebelah barat kita. Maka disebut orang Barat. Nah, kalau Indonesia sering disebut orang Timur karena di sebelah timur gitu. Oke ya. Jatuhnya yang pertama karena jatuhnya Konstantinopel yang mengakibatkan harga rempah-rempah di Eropa mahal. Di mana itu kota Konstantinopel? Siapa yang tahu? Saya tulis namamu. Bentar, aduh lupa saya nggak bawa pulpen. Saya tahu, Pak. Ya, di mana itu? Di Istanbul. Di Istanbul. Oke, Iya, namamu Pak. siapa? Namamu siapa? Danang. Ya? Muhammad Danang. 8A. Hah? Lukman? Muhammad Danang 8A. Danang, 8? Oke. Konstantinopel itu nama lain Istanbul, bukan di Istanbul ya Mas ya. Nama lain di kota Istanbul. Sekarang namanya Istanbul. Itu di mana Istanbul sekarang? Turki. Pinter, Turki. Good. Nah, kalau punya murid begini saya jangan tinggal tidur, yakin. Tinggal tidur nyenyak saya. Nah, karena daerah Konstantinopel, sekarang namanya kota Istanbul itu, dikuasai oleh Sultan dari Turki, maka orang-orang Eropa tidak bisa berdagang di situ lagi. Maka otomatis yang biasanya mereka berdagang rempah-rempah dari Asia, dari Indonesia, itu tidak bisa terjadi perdagangan. Kenapa? Karena terjadi perang dan kota itu ditutup oleh Kesultanan Turki waktu itu. Maka orang Eropa berusaha mencari janjane sakangen dia rempah-rempah itu. Nah itu salah satu alasannya. Alasan yang kedua, terjadi revolusi industri. Ya, sekarang revolusi industri sudah memasuki generasi keempat kalau tidak salah. 4.0 kalau tidak salah, menurut Miss Vinda seperti itu. Sudah ke digital, sudah ke internet. Nah, dulu revolusi industri pertama kali sejak diketemukannya mesin uap. Nah, segala sektor industri digerakkan dengan mesin, maka membutuhkan bahan baku. Itu masalahnya. Yang kedua, jadi latar belakangnya itu. Maka di Eropa banyaklah tumbuh negara-negara industri yang membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku diperoleh dari mana? Dari negara jajahan, termasuk Indonesia. Juga diketemukannya kompas waktu itu. Baru-barunya diketemukan kompas. Jadi orang bepergian sudah berani bepergian dengan kapal dengan jarak yang jauh, tidak hanya terbatas dengan petunjuk oleh bintang. Oke. Kemudian ada motivasi 3G ya, sudah dijelaskan sama Pak Rusdiman ya, yaitu bangsa Eropa punya slogan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu diterjemahkan emas, Glory itu kejayaan, Gospel itu kaitan dengan keagamaan. Gold ke emas, emas ya, mencari emas itu artinya mencari kekayaan, bukan hanya emas, tapi hanya simbol emas. Emas adalah simbol kekayaan. Maka orang Eropa
datang ke Indonesia mencari kekayaan. Glory mencapai kejayaan, ingin jaya gitu. Sebut mereka bangsa besar. Dan ingat, bangsa Eropa juga menyebarkan agama Nasrani, baik yang Protestan maupun yang Katolik. Oke. Kemudian tidak lain adalah yang penting adalah kekayaan rempah-rempah Indonesia. Awal mulanya, Nak, sebenarnya ceritanya kalau kamu belajar sejarah, ya, belajar sejarah di Nusantara ini, bangsa Indonesia awal mulanya, ya, di Nusantara ini kan sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil, ya kan? Mulai dari Sriwijaya sampai dengan Majapahit. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya bangsa kita itu sudah cukup punya peradaban yang bagus, ya, yang sudah dikatakan pada masanya itu sudah bisa menyesuaikan keadaan, sudah punya armada laut juga. Jadi gini ceritanya, bahwa pada awal mulanya orang-orang Eropa itu baik Portugis lalu disusul oleh Inggris dan Belanda, itu awal mulanya mau berdagang rempah-rempah di Indonesia. Pada awal mulanya seperti itu. Cuma dalam perjalanan waktu, melihat bahwa bangsa Eropa, bangsa Barat melihat kondisi di Indonesia seperti ini, ada niat-niat lain gitu. Ternyata bangsa kita bisa dipengaruhi oleh mereka. Kalau kamu nanti belajar sejarah secara detail, banyak sekali daerah kita yang dikuasai oleh bangsa lain itu karena apa? Karena kelemahan bangsa kita sendiri. Nanti saya jelaskan. Kelemahannya di mana? Kita itu gampang diadu domba. Oke, itu diadu domba. Perebutan kekuasaan di kerajaan tertentu pasti nanti Belanda maupun Inggris ikut bermain di dalamnya. Terutama yang Belanda. Belanda itu pintar banget memanfaatkan situasi. Maka sedikit-sedikit atau lambat laun banyak kerajaan di Indonesia lambat laun dikuasai oleh Belanda. Itu nanti ceritanya lebih lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini tugas yang pernah saya minta dikerjakan, ya. Jadi yang saya maksud seperti ini, nah, kamu membuat itu ada semacam peta buta, ya. Peta buta itu artinya petanya tidak melek gitu, ya, merem. Artinya tidak semuanya diberi keterangan. Yang penting diberi keterangan yang penting saja. Ini jalur orang Eropa, orang Barat datang ke Nusantara sampai ke Indonesia. Sekarang disebut Indonesia. Kamu perhatikan di situ. Ada orang Belandanya, ada orang Spanyolnya, ada Inggris dan Portugisnya. Ya, ini tidak terlalu jelas, ya. Mudah-mudahan nanti kalau sempat nanti saya sharekan kembali materi saya. Intinya begini, Nak. Kalau dalam soal kemarin yang saya minta dikumpulkan itu, yaitu jalur bangsa Belanda sampai ke Indonesia. Berarti dia berangkat dari Belanda. Kamu sebutkan nanti salah satu kota di Belanda itu yang punya pelabuhan di Den Haag atau kota-kota lain. Berangkat ke arah selatan, menelusuri samudra apa sebutkan gitu, samudra Atlantik itu, lalu menelusuri pantai barat Afrika sampai ujung pantai benua Afrika, melanjutkan menelusuri Selat Madagaskar, ya, menelusuri laut sebelah barat atau sebelah timur, maaf, benua Afrika sampai ke India, Kalkuta. Dari Kalkuta melanjutkan sampai ke Malaka sampai ke Banten dan ke Maluku. Nah, dijelaskan seperti itu, Nak. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Yang penting kamu sudah buat, sudah berusaha, walaupun tidak terlalu sedetail itu, tidak ada masalah. Yang penting sudah memahami sedikit demi sedikit. Kalau bangsa Spanyol itu agak unik memang, mereka menjelajahi samudra tidak ke selatan dan tidak ke timur, tetapi dia ke arah barat. Kamu perhatikan itu, ya. Yang Spanyol itu ke barat itu kemana sih? Nyebrang samudra Atlantik. Maka dalam sejarah dicatat, ditulis bahwa
ketika Spanyol dipimpin oleh Columbus sempat kesasar sampai di kepulauan Haiti, kepulauan Bahama. Jadi dekat dengan Kuba, dekat dengan Amerika Tengah. Dia mengira sudah termasuk India di sana. Kemudian Columbus dan teman-temannya ketemu suku Indian di sana. Maka kelak kemudian dalam sejarah Columbus disebut yang menemukan benua Amerika. Walaupun sebenarnya Columbus belum menginjakkan kakinya di daratan benua Amerika sesungguhnya. Yang menginjakkan kaki sesungguhnya adalah penerusnya, ya, Amerigo Vespucci. Maka kelak benua itu disebut benua Amerika. Itu ceritanya. Kemudian orang Spanyol juga mencoba mengarungi samudra yang arah yang berbeda, yang disebut tokohnya adalah Magelhanes. Dia ke arah barat juga, tetapi tidak mampir ke Amerika, tapi dia terus ke selatan, sampai dengan menyeberangi Samudra Pasifik, sampai dengan ke Filipina, Masava waktu itu namanya, dan sampai ke Indonesia. Dan akhirnya kembali ke Eropa. Nah, perjalanan Magelhanes yang kemudian dilanjutkan oleh Delcano, perjalanan inilah yang sangat fenomenal, yang terkenal dengan perjalanan yang mengelilingi dunia. Tetapi dia tidak sempat menguasai Indonesia, ya. Spanyol nanti hanya menguasai Filipina dan sekitarnya. Karena adanya perjanjian Tordesillas dan Saragossa. Lanjut, Mbak. Ini saya tambahkan sedikit, para pelopor penjelajah bangsa Portugis itu antara lain Bartolomeu Dias. Jadi yang mengawali penjelajahan itu Portugis dan Spanyol, ya nak, ya. Dua negara ini pada waktu itu, pada abad ke-16 tahun 1500-an, yang getol-getolnya atau yang sangat menguasai samudra atau lautan. Laut-lautnya sangat berani. Baru diikuti oleh Inggris, Belanda, dan sebagainya, negara-negara Eropa. Tapi yang mempelopori adalah Portugis dan Spanyol. Itu tokoh-tokohnya Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso. Ya, Alfonso kelak kemudian sempat menguasai Malaka tahun 1511, dan 1 tahun kemudian 1512 dia berhasil menemukan atau menguasai Maluku. Maluku berarti Indonesia, ya, bukan Malumu. Ya, Malumu lain itu, ya. Ya, jelas saya kira. Nah, kalau Spanyol yang sudah saya sebutkan tadi, Christopher Columbus disebut menemukan benua Amerika yang sangat kontroversi sampai dengan sekarang. Kemudian Ferdinand Magellan sering disebut nama itu, yang tadi yang saya katakan yang mengelilingi dunia tadi. Lanjut, Mbak. Kemudian Inggris, Sir Francis Drake, William Dampier, dan James Cook, yang kelak kemudian dia menemukan benua Australia. Walaupun Inggris sempat juga mampir ke Maluku. Dan kelak Inggris juga menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara juga. Cuma di Indonesia dia kalah pamornya dengan Belanda. Karena Belanda berhasil mendirikan VOC waktu itu, ya. Masih ingat, ya? VOC adalah organisasi para pedagang Belanda di Hindia Timur. Jadi pedagang Belanda yang dagang rempah-rempah di Indonesia berkumpul mendirikan VOC. Maka negara lain kalah. Nah, Belanda sekarang, Cornelis de Houtman, saya beri warna merah. Ini karena orang inilah yang mengawali, orang Belanda yang mengawali mendarat sampai di Banten di Indonesia. Kemudian kelak nanti diteruskan oleh pelaut-pelaut Belanda lainnya. Harap kamu ketahui, ya, menurut sejarah bahwa Cornelis de Houtman ini sebelum dia menjadi nakoda kapal Belanda, dia sudah ikut beberapa kali dalam perjalanan samudra lewat Portugis dan Spanyol. Jadi dulu waktu menjadi anak buah kapal dia sudah pengalaman. Ketika dia sudah dipercaya dan
sudah punya modal yang cukup besar, Raja Belanda atau Kerajaan Belanda dikirimlah dia mencari rempah-rempah ke Indonesia. Dan tidak asing karena dia sudah pengalaman. Kemudian Abel Tasman, orang Belanda juga, yang kelak kemudian menemukan pulau Tasmania di Australia Selatan. Lanjut, Pak. Nah, ini materi yang agak baru. Yang kemarin saya hanya menjelaskan sedikit. Atau mungkin juga sudah diinformasikan sedikit sama Pak Rusiman. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa-bangsa Barat? Kondisinya bagaimana ya? Yang pertama, ada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Jadi sudah dijelaskan dalam pelajaran Pak Rusiman beberapa minggu yang lalu bahwa setelah Belanda menguasai Indonesia ketika sekitar tahun 1600-an, bangsa Belanda mendirikan, bukan bangsa Belanda, maaf, para pedagang Belanda mendirikan organisasi VOC yang notabene organisasi ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi di Indonesia. Nah, dia menerapkan monopoli dalam perdagangan. Monopoli itu nggak maksudnya? Siapa yang tahu? Ada yang komentar? Apa itu yang maksudnya monopoli? Permainan. Hah? Permainan monopoli ya? Oh iya, boleh. Oh itu permainan Pak. Oh iya, ada uang-uangnya itu ya? Oke, kapan-kapan bisa bermain sama Bapak tuh. Bapak juga jago tuh main monopoli. Saya yakin kamu ada beberapa aturan yang tidak kamu pahami. Saya jagonya itu sejak SD saya sudah main tuh. Apa itu monopoli? Selain maksud dari permainan. Saya, Pak. Ya, kita. Ya, monopoli itu merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Ya, Permainan intinya pasar bahwa dagang. pintar kita ya, bagus sudah. Intinya bahwa monopoli itu sebenarnya dari kata monopoli pasar, monopoli satu. Jadi kondisi pasar di mana hanya dikuasai oleh satu penjual atau satu produsen. Kalau kedudukan dia sebagai produsen juga. Nah, ketika rempah-rempah diperdagangkan di Nusantara, di Indonesia waktu itu, ketika ada VOC, segala sesuatu yang menyangkut perdagangan rempah-rempah harus melalui VOC. Di luar itu tidak boleh. Nah, itu. Maka VOC waktu itu cukup kaya karena dia memonopoli. Dia beli barang dari Indonesia 500 perak, dijual menjadi 5.000 rupiah kan bisa jadi. Berapa kelipatannya itu kalau untungannya? Gitu ya, terima kasih kita. Jadi monopoli itu adalah kondisi di mana pasar dikuasai oleh satu penjual atau produsen. Kalau dikuasai oleh beberapa, itu namanya lebih dari mono lagi ya. Oligopoli namanya. Oke, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita bicara tentang pasar. Poin yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, ini saya beri keterangan zaman pemerintahan Inggris. Nah, harap diketahui ya, Nak, ternyata Indonesia pernah juga dikuasai oleh Inggris nih. Kita tahun 1800-an, 1811 sampai 1815 kalau tidak salah. Apa hubungannya Inggris bisa menguasai di Indonesia? Ceritanya panjang tuh. Mohon maaf ya, karena waktunya terbatas. Jadi intinya bahwa ketika Belanda menguasai Indonesia, waktu itu Belanda dipengaruhi oleh Perancis. Padahal Inggris dan Perancis sedang perang. Secara tidak langsung, Belanda karena masih sudah dipengaruhi oleh Perancis, Inggris tidak mau Belanda dikuasai atau dipengaruhi oleh Perancis. Maka Indonesia salah satu daerah jajahannya diserang atau diduduki. Tetapi ingat, walaupun Inggris di Indonesia tidak lama, sekitar 5 tahun, tetapi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah di Inggris di Indonesia cukup bagus menurut saya, menurut Pak Martinus. Banyak sekali peninggalan-peninggalan Inggris di Indonesia yang masih bisa kita nikmati. Contoh, kalau kamu pernah ke Bogor, Kebun Raya Bogor itu buatan orang Inggris waktu itu. Ya, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, orang Inggris yang ketika dipercaya menduduki atau menjadi kepala atau menjadi gubernur jenderal di Indonesia,
orang ini agak unik walaupun dia tentara tapi dia senang dengan sains, senang dengan biologi. Maka banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang mendukung tentang itu. Kemudian diketemukannya bunga yang besar tuh. Masih ingatnya bunga yang besar dari Bengkulu? Namanya Rafflesia Arnoldi. Rafflesia itu ambil dari nama dia tuh, nah. Nah, itulah kerennya orang Inggris. Ya, jadi apa kepengaruh kebijakan kerja paksa? Nah, sayangnya, ini sayangnya ya, zaman Inggris juga ada negatifnya juga sih. Sebenarnya kebijakan Inggris itu bukan hanya kerja paksanya, tapi yang terkenal adalah sewa tanahnya yang memaksa. Sewa tanah dengan paksa. Kerja paksa juga Inggris dan Belanda juga iya, tapi yang terkenal adalah sewa tanahnya yang membuat petani di Indonesia semakin miskin. Karena dianggap bahwa seluruh tanah di Indonesia punya kerajaan. Maka petani di Indonesia diwajibkan membayar sewa tanah. Itu waktu itu. Jadi sama-sama tersiksa, namanya dijajah sih ya. Tapi mandan mending maksud saya dijajah Inggris. Kemudian yang poin ketiga, bangsa kita mengalami sengsara juga karena pengaruh tanam paksa. Nah. Jadi kalau kerja paksa itu maksudnya kerjanya dipaksa, hampir-hampir tidak dibayar. Jadi kerja paksa ini sebagai ganti sewa. Nah, jadi saya kayak zaman sekarang itu pajak gitu. Kalau orang itu tidak punya lahan, ya tidak punya lahan, orang itu diwajibkan kerja di perkebunan punya kerajaan Inggris. Nah, dia kerja ini pada umumnya tidak dibayar, namanya kerja paksa. Tapi dikasih makan nggak? Kira-kira? Tidak. Kalau tidak dikasih makan ya mati dong. Ya tetap dikasih makan, nah dikasih makan. Ya kayak sapi lah, jajal sih. Kasihan Bok, nenek moyang kita kayak dianggap sapi ya. Suruh kerja keras, tapi kan sapi diempani juga, gitu supaya bisa hidup. Cuma praktis hampir tidak dibayar, walaupun awal mulanya dibayar dengan tidak sesuai. Nah, poin yang ketiga, pengaruh tanam paksa. Ini beda ya. Kalau zaman kerajaan Inggris ada kerja paksanya, sekarang kembali lagi ke Belanda. Jadi waktu itu, karena Inggris dan Belanda sudah berdamai, di Eropanya sana tuh, lalu Inggris dengan perjanjian di London, menandatangani perjanjian bahwa Indonesia diserahkan kembali ke Belanda. Nah, yang jadi persoalan bahwa keuangan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia itu ancur-ancuran, artinya defisit, artinya tidak punya uang pemerintah Hindia Belanda. Maka diterapkanlah tanam paksa. Tanam paksa itu artinya orang diwajibkan menanam tanaman yang tanaman ini laku di pasaran internasional waktu itu. Jadi orang Indonesia kalau nandur biasanya pari, nah sebagian tanahnya dipaksa kalau memungkinkan harus ada tanaman yang bisa dijual ke luar negeri. Contoh, kopi waktu itu, kina, apalagi teh. Jadi waktu itu, ya, apa tuh? Tela ya. Cengkeh itu tadi. Kalau cengkeh sudah tidak lagi, Mbak ya. Ya terima kasih. Cengkeh tidak lagi. Nah, ini dulu. Jadi kamu harus tahu dulu ya. Jadi ini sudah masuk ke imperialisme agak modern. Nah, sudah agak modern. VOC ini sudah agak bangkrut. Nah, jadi oh ya saya kelupaan ya. Jadi waktu pemerintahan Inggris berkuasa itu VOC sudah bubar. VOC kan berdiri tahun 1600-an. Bubarnya akhir tahun 1700 atau 1800. Sekitar 200-an tahun. Nah, ketika itu masuklah pemerintah Hindia Belanda menguasai. Nah, itu hampir menjelang Indonesia dikuasai Inggris. Hampir atau berdekatan dengan perang dengan Inggris waktu itu. Gitu. Jadi VOC-nya sudah bangkrut ya, sudah hilang. Waktu itu VOC sudah bubar. Jadi negara kita tidak dikuasai VOC lagi, tetapi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Bingung nggak kamu ya?
Halo, dia bingung ya dia? Kita bingung ya? Ya, Pak. Kalau bingung, terima kasih. Alhamdulillah, berarti kamu memperhatikan. Saya bingung, Pak. Ya, terima kasih ya. Gini nak, berbeda pemerintahan VOC dengan pemerintah Hindia Belanda. Kalau pemerintahan VOC itu pemerintahan swasta, orang Belanda, tapi atas nama perusahaan. Oke, gini nih, contoh Martinus. Gue nih ya. Lihat ya, Martinus ini punya perusahaan. Martin Mat misalnya ya. Nah, saya ke Singapura. Nah, kebetulan Martin Mat terkenal banget. Carrefour kalah, apalagi dari mana tuh? Pokoknya supermarket dari Eropa gue kalahin semua. Akhirnya Singapura saya kuasai. Nah, saya ganti negara Singapura menjadi negara Martin. Karena sektor ekonomi saya kuasai sendiri. Nah, Martin itu atas nama pribadi, bukan atas nama pemerintah Indonesia. Beda loh. Udah ngopora. Nah, suatu ketika Martin bangkrut. Nah, mohon maaf nih, saya sebut Pak Jokowi. Wah, ini Martinus bangkrut nih. Gue masuk nih, Martin, saya bantu ya. Silakan Pak, kuasai aja Singapura. Nah, pemerintahan Indonesia masuk ke Singapura. Saya mundur. Maka Singapura dikuasai oleh pemerintah Indonesia, bukan dikuasai oleh Martin. Masih agak bingung ya? Masih agak bingung? Udah tidak. Ya, alhamdulillah kalau bingung. Jadi intinya gini, ketika Indonesia dikuasai VOC, sama-sama orang Belanda sih, tetapi posisinya VOC itu adalah perusahaan swasta yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahannya. Mudeng ya? Ketika VOC bangkrut, maka Indonesia diambil alih oleh Raja atau Ratu Belanda waktu itu. Ratu Belanda mengirim wakilnya untuk duduk di Indonesia, yaitu Gubernur Jenderal sebelum De Endres, betul. De Endres kemudian diganti Jansen. Nah, itu pemerintah Hindia Belanda mengawali. Gitu ya. Nah, karena keuangan pemerintah Hindia Belanda itu kekurangan duit, maka untuk menghasilkan duit kan harus ada ekspor impor. Sudah pernah belajar ekspor impor, Mbok? Negara itu kalau mau pengen kaya, banyaklah ekspor. Kuncinya kan di situ. Kalau negara itu pengen banyak duit, banyaklah berdagang dengan luar negeri. Maka akhirnya tanaman-tanaman yang waktu itu ya diminati oleh luar negeri, orang-orang Indonesia dipaksa untuk nanam. Komoditas yang banyak disukai waktu itu adalah kopi. Maka ada daerah-daerah tertentu yang diwajibkan menanam kopi. Itu maksudnya. Ada juga teh. Jadi komoditas. Jadi waktu itu rempah-rempah sudah bergeser. Nah, masih ada sih, tapi tidak setenar zaman-zaman tanam paksa itu. Kina juga dipaksa orang menanam kina. Nanti berbeda dengan masa penjajahan Jepang loh ya. Suatu ketika masyarakat kita dipaksa untuk menanam pohon jarak. Itu nanti saya ceritakan lebih lanjut. Di sini saya belum ceritakan tentang Jepang ya, karena Jepang tidak termasuk bangsa Barat ya. Padahal Jepang juga menguasai Indonesia, Mbok. Iya apa nggak tahu nih? Yang tahu ya? Jepang juga menguasai Indonesia, tapi saya belum bahas. Yang saya bahas adalah bangsa Barat dulu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, sudah mulai detik-detik terakhir ini. Sudah berapa menit nih? 10 menit saya ngomong. Apa sudah habis, Mbak? Belum. Masih Ya, 10 menit lagi boleh. 10 menit lah ya. Ini saya cuplikan salah satu video, suatu kisah terjadi wabah masa pemerintah kolonial Belanda. Ini saya kaitkan dengan konteks wabah kita sekarang ini, nak. Wabah pes di Pulau Jawa pada tahun 1990 sampai dengan 1926. Sampai ribuan masyarakat di Jawa meninggal waktu itu. Ribuan orang. Oke, kita saksikan kisahnya ya. Ya, sekali-sekali lah Bapak nyetel video. Kalau ada yang bertanya, klik bisa nggak ya, Mbak? Di sini nggak bisa ya? Klik bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Yang saya kopikan tadi apa? Ini. Atau ini aja, buka yang ini. Oh, ada videonya. Ada. Ya. Wabah pes Jawa. Di luar itu berarti. Atau mau di dalam? Nah, ini di luar. Ya, yang paling bawah, Mbak. Ini paling bawah ya. Ini.
Sebentar ya. Nah, itu 120 itu. Sekitar 6 menit. Mana tadi ya? Nggak mau ya? Jam apa tuh? Atau buka dari Di YouTube ada? Dari YouTube ada? itu ada. Kalau enggak di sini juga. Nah, ini saya buatkan, saya kopikan 2 kali. Yang ini model ini ada bisa di sini. Nah, ini Mbak. Oh. Nah. Ya. Paceklik melanda Jawa. Persediaan beras berkurang drastis hingga kekurangan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda lantas mengimpor beras dari Burma, India, dan Tiongkok. Bisa dilihat enggak ya? Per Agustus tahun 1910, peningkatan jumlah impor terjadi hingga bulan berikutnya. Beras impor itu dikirim lewat kapal-kapal dan berlabuh di Surabaya. Dari Surabaya beras diangkut kereta api ke daerah di selatan Surabaya yang mengalami paceklik. Bersamaan dengan kebijakan impor beras itu, Burma sedang dilanda wabah pes. Namun para petugas tidak mencurigai banyaknya tikus mati dan kutu-kutu saat muatan sampai di Sidoarjo. Bisa diperkirakan perjalanan yang berbulan-bulan itu tikus ikut di dalam kapal. Tikus makan dan buang kotoran di situ hingga mencemari beras. Lewat beras impor itulah penyakit pes terbawa dari Burma ke Jawa. Perjalanan yang rencananya dilanjutkan ke Malang lalu ke Wulingi batal akibat terputusnya jalur Malang-Wulingi oleh banjir pada akhir tahun 1910. Alhasil, beras impor berikut tikus berkutu pembawa pes itu menginap di gudang-gudang sekitar stasiun Malang. Udara Malang yang lembab membuat perkembangbiakan kutu-kutu tikus di gudang beras berjalan cepat. Namun tak ada kecurigaan saat ditemukan banyak tikus mati. Kecurigaan adanya penyakit pes baru muncul ketika 17 orang di desa Turen Malang meninggal setelah demam beberapa hari. Pes menular lewat gigitan kutu tikus pembawa bakteri Yersinia pestis. Orang yang terkena pes mengalami gejala mirip flu seperti demam selama 2-6 hari, kejang, pendarahan, batuk darah, dan benjolan pada ketiak atau leher. Pes pun melanda Malang. Dalam tesisnya yang berjudul Dukun dan Mantri Pes, Martina Savitri menyebut wabah pes dengan cepat menjalar ke Karanglo. Pada Maret tahun 1911, hampir semua distrik di Malang dilaporkan terjangkit pes. Penyakit ini kemudian menjalar ke barat, yakni Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Madiun. Surabaya sebagai tempat transit pertama karung-karung pembawa pes pun tak lepas dari penyakit ini. Pada April tahun 1911, pemerintah mengeluarkan penetapan status epidemi pes. Bersamaan dengan itu, pengiriman beras dari luar Hindia Belanda turun drastis. Dalam penanganan wabah pes, ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak bergerak cepat. Orang-orang Belanda enggan mengunjungi Malang karena takut tertular. Mengetahui hal ini, Dr. Cipto Mangunkusumo, sang dokter rakyat, memberanikan diri menjadi dokter dinas pemerintah agar bisa ditempatkan di Malang. Dr. Cipto pun ditugaskan di Malang dan bekerja keras menyembuhkan para penderita pes. Pestiati Pratomo adalah salah satu penderita pes yang selamat. Bayi mungil itu berhasil diselamatkan dan diangkat sebagai anak oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Atas jasanya, Dr. Cipto sempat menerima penghargaan dari Ratu Belanda, namun dikembalikan lagi karena tidak diizinkan menangani wabah pes yang kian menjalar. Pada akhir tahun 1911 dilaporkan 2.000 orang meninggal akibat pes. Melalui pelabuhan Tanjung Mas, pes masuk Semarang pada tahun 1916. Dalam skripsi berjudul Wabah Pes di Kota Semarang, Andika Satria menulis,
Tikus-tikus perkutu itu turun di pelabuhan dari kapal dagang asal Surabaya yang singgah. Penyakit pes menyerang perkampungan penduduk yang kotor dan lembab tak lama kemudian. Antara Oktober 1916 sampai Desember 1917, belasan desa terserang pes. Ratusan orang tewas di Semarang. Untuk menanggulanginya, BGD atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda mendatangkan dokter dari Eropa, merekrut mantri dan memberikan vaksin. Dua jenis vaksin dipakai untuk memberantas pes, yakni 54.017 vaksin dari Jerman dan 11.703 vaksin dari Inggris. Dengan mengerahkan dokter di kota dan mantri di pedesaan, dalam 7 bulan sebanyak 65.720 orang diberi vaksin. BGD lalu mengeluarkan aturan. Bila salah satu anggota keluarga terbukti kena pes, seluruh keluarga harus dievakuasi dan tinggal di barang isolasi selama 15 hari. Pasien dan keluarganya kemudian diobservasi untuk penyembuhan dan pencegahan pes agar tak makin meluas. Namun dalam praktiknya, jika ada seorang warga terkena pes, bukan hanya sekeluarga yang dievakuasi, tapi seluruh desa. Mereka baru boleh meninggalkan para isolasi setelah 30 hari. Akibatnya, banyak warga menolak dievakuasi lantaran takut barang-barang di rumah mereka hilang atau lebih parah, rumah mereka dibakar karena dianggap sarang tikus. Di Malang, tempat pertama pes mewabah, penduduknya dipaksa membakar rumah yang terindikasi sarang tikus. Mereka juga harus membongkar rumah bambu mereka, lantas membangun ulang dengan kayu atau batu bata tanpa kompensasi yang sesuai dari pemerintah kolonial. Pada logikanya, penduduk yang rumahnya berbahan dasar bambu mayoritas adalah penduduk pribumi yang miskin. Pemerintah memang memberikan perkakas secara gratis, namun beberapa material rumah harus dibeli dengan uang sendiri. Parahnya lagi, penjualan kayu dan bahan material lain dimonopoli hingga harganya selangit. Diperkirakan jumlah korban meninggal dari tahun 1910 sampai 1926 mencapai 120.000 orang. Oke, cukup. Jadi itulah sekelumit kisah bahwa pada masa pemerintah Hindia Belanda pernah terjadi wabah juga, yaitu wabah pes yang disebarkan oleh virus tikus. Ya, jadi kisah itu kita lihat betapa sengsaranya, terutama di tanah Jawa. Ya, itu nenek moyang kita itu, kamu kelihatannya gambar-gambarnya orang Indonesia seperti itu ya. Ya kasihan ya. Wis kuru ireng, kurang gizi, kena penyakit pes maning, ya Jal. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa menarik beberapa pelajaran sebenarnya. Jadi ternyata wabah itu memang sejak zaman dulu sudah ada ya, banyak macam wabah terjadi. Nah, ini saya kaitkan dengan pelajaran kita, pelajaran saya karena terkait dengan sejarah juga. Yang kebetulan di buku Anda itu tidak ada, saya ambil dari buku yang informasi terbaru dari kementerian ya terkait dengan wabah pes yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20, 1900-an. Nah, ini ada pertanyaan ya yang sebagai tugas terstruktur. Bawa bolpen enggak ya? Kalau tidak nanti saya WA saja ya. Jadi ada tugas yang terkait tadi, gambar tadi, video tadi, yaitu apa penyebab terjadinya wabah pes yang menyerang warga pribumi. Apa penyebab terjadinya wabah pes yang menyerang warga pribumi? Dijelaskan ya, bukan penyebabnya tikus, ya. Tikusnya ngapa gitu. Apa penyebab terjadinya wabah pes yang menyerang warga pribumi? Kok orang nyerang warga Belanda ya? Nah, ini pertanyaan juga, yang diserang warga pribumi ya. Yang kedua,
apakah terdapat hubungan wabah pes dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Apakah terdapat hubungan wabah pes dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda? Nanti saya WA saja ya, kalau kamu tidak sempat menulis. Itu terkait tugas yang terstruktur ini. Tugas mandirinya nanti saya WA lah saja, untuk yang lain juga biar bisa mengikuti. Oke? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri ya. Tidak, Pak. Ya, silakan. Siapa bertanya? Tidak. Oh, Pak. tidak. Oh, saya kira mau tanya. Ya, oke. Terima kasih atas kehadiran Anda semua yang sudah mengikuti pelajaran virtual lewat Zoom ini. Tetap semangat ya. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Oke, bye-bye. Ya, terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Ya, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini bersama Bu Anissa dengan mata pelajaran PABB dan yang dilanjutkan oleh Pak Martinus dengan pelajaran